kita review dulu. Kita tadi buku apa aja ini? Jadi guys, jadi kita habis belanja Sam of Books. Sebenarnya Aan yang belanja buku banyak banget. Dia nggak bisa melihat kata-kata tulisan-tulisan buku-buku milik penyair. Jokpin, Rizal Mauna, Acep siapa? Acep Zam Nur. Okay, first of all, let's start. Oh ya, kita juga dapat hadiah dari ini ntar aja Oh, terakhir. nanti. Oke. Kita review dulu. Kamu dulu, aku dulu. Kamu dulu, kamu yang mana? Aku dikit. Oke, ini aku beli buku resep, guys. Resep Italia. Pasta, spaghetti, and salad. Ini buat Unico Sanz. Terus yang kedua, nah ini ada buku motivasi dari Boccadino. Goblok pangkal kaya. Kan jadi kita sebagai orang-orang goblok harus punya buku ini kan, karena kita goblok. Coba. Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang yang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Sebagai orang goblok kita harus punya buku ini. Ini bukunya murah banget guys, cuma 15.000 dong di BBW. Next kita punya, nah ini dia nih salah satu buku penting. Sebenarnya Aan yang nemu, tapi ini aku ambil. Judulnya Melihat Pengarang Tidak Bekerja. Ini bukunya karya Mahfud Ikhwan. Karena aku mau kenalan sama Mahfud Ikhwan, jadi kita perlu baca buku ini. Nah ini itu harganya, tentang apa? ini kurang lebih menceritakan bagaimana sih naik turunnya Mahfud Ikhwan sebagai penulis gitu loh. Dia bilang gini, sebagai pengarang, saya meyakini bahwa menulis itu adalah perbuatan yang baik, dan seperti perbuatan baik lainnya pasti akan ada godaan yang datang. Nah ini cerita tentang itu. Dan ini harganya 38.500. Nah ini terakhir ya nggak sih terakhir ya? Iya itu dia kamu. Terakhir ya? Kamu cuma beli berapa buku? Itu doang. Iya. Nah terakhir itu kita ada buku cara ampuh untuk acuh tak acuh menghadapi omongan orang lain. Sebenarnya hari ini karena kita sedang dalam fase krisis, jadi aku banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan dan katakan. Jadi aku rasa aku perlu beli buku ini dan baca supaya aku juga bisa tahu mana hal yang penting aku pikirin dan mana yang nggak penting. Orang lain itu nggak semuanya pentingnya guys. Nah ini harganya cuma 13.500 harga semangkok bakso. 13.000? Iya, harganya seperti harga tadi aku beli burger. Oke, nah, sekarang punya kamu yang review ya? Aku yang gitu, itu kan kamu yang beli. Aku nggak mau. Oke, ini ada bukunya ini buku konstruksi tubuhnya Jokpin. Ini buku tentang apa ya? Ini tentang apresiasi terhadap karya-karya Jokpin. Oh, jadi ini apresiasi tentang akan karya-karyanya Jokpin ya? Wih, keren. Yang nulis itu siapa? Ini nih, Kalingan nih, tuh nih, tuh. Kalingan mungkin. Rioso apa Rioso? Oh ini nih. Dwi Raharyoso. Dwi Raharyoso penulisnya. Harganya berapa tuh? Harganya ini 30.000 aja guys, 2 mangkok bakso. Aan itu suka banget sama Jokpin, makanya dia nggak tahan nih buku-buku tentang Jokpin kayak gini. Oke, next. Ini ada buku. Oh, ini buku apa nih? Senin. Ini dari sana aja. Bermain kata, beribadah puisi. Bukunya Jokpin. Nah, ini bukunya ini tentang dapur kecil Jokpin. Jadi ini rahasia dapur gimana Jokpin bisa membuat puisi ya. Iya. Ya. Oke. Ini harganya 43.500. Nah, Aan Farhan yang akan menjadi Aan Mansur. Apa sih? Dia sangat suka Jokpin. Jadi dia tidak tahan dengan buku Jokpin. Oke, next. Itu akan menjadi konklusi yang kuat ketika sering diulang-ulang. Oke, next. Oh, ini Maklumat Sastra Profetik karyanya Kunto Wijoyo. Kalian tahu Kunto Wijoyo yang menulis Dilarang Mencintai Bunga? Iya. Nah, ini adalah jadi ini kayak semacam maklumat gitu loh buat sastrawan katanya supaya bisa meningkatkan kualitas sastra Indonesia supaya semakin berperan bagi masyarakat. Nah, karena pacar aku ini ada calon sastrawan, jadi dia perlu baca bukunya ya guys ya. Kita aminkan bareng-bareng. Amin. Dan ternyata prolognya ada dari Mahfud Ikhwan loh guys. Jadi nggak apa-apa, nanti aku baca bukunya prolognya aja. Segitu. Soalnya ada dari Mahfud Ikhwan. Nah ini harganya 48.500. Ya ini sedikit pricey. Oke, next.
Aku copot aja kali maskernya ya. Kayak menggantung-gantung gitu. Gantung masker. Oke. Next, ini buku penting juga nih bagi kita berdua. Karena kita sama-sama ngambil sastra. Ini adalah buku Sastra dan Pendidikan, karyanya karya Sapardi. Ini karya Sapardi Djoko Damono. Dan ada kata pengantar lagi-lagi oleh Jokpin. Ini Jokpin lovers. Oke, buku ini harganya cuma 42.000. Tentang apa itu? Ini buku ini, oh jadi ini ngomongin bagaimana sih hubungan karya sastra dengan pendidikan. Gampang banget dari judulnya kan gitu. Nih, apresiasi sastra yang baik bertolak dari terjalinnya hubungan atau kontak langsung dengan karya sastra. Dari hubungan intim dengan karya sastra itulah siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan lebih kaya mengenai romantika hidup ini. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira apa sih pentingnya siswa belajar sastra dari sini. Untuk kalian yang pada ngambil sastra, kalian harus banget beli buku ini ya guys. Liaan aja. Iya. Di fotokopi. 42.000. Oke, next. Oh, ini 80 sajak puncak dalam sejarah sastra Indonesia. Ini bukunya Ibu Kori. Ini ibu kan bapak ya? Ini Bapak ya? Bapak Kori Layun Lampun. Astagfirullahaladzim. Kori Layun Lampun. Bapak Kori Layun Lampun. Mohon maaf sejati. Oke. Ini buku Ini tentang apa? Oh, ini dia menggambarkan semacam perjalanan ya, perjalanan sajak sastra Indonesia. Oke. Kalau misalkan Bapak dosen kita, Bapak Jamali Rahman punya 50 ya? Sastrawan terkenal ya, sastrawan berpengaruh. terpengaruh. Paling berpengaruh. Terpengaruh, paling berpengaruh. Iya, paling terpengaruh ini ya. Kalau ini adalah 80 sajak yang paling berpengaruh, mungkin sejarah paling terkenal di sejarah sastra ini. Itu harganya berapa? Harganya 25.000 guys. Ini seharga kalian beli bakso aci 2 porsi. Sangat worth it. Next, ini ada salah satu buku yang katanya sudah incar-incar dari BBW tahun lalu. Bukan tahun lalu nggak ada. Tahun 2000 berapa ya? 2019. Dari BBW tahun 2019 dia sudah mengincar buku ini guys. Ini buku Menjadi Sisyphus. Jadi ini adalah buku esai ya. Buku esai pilihannya Acep Jam Nur. Kalian kenal Acep Jam Nur? Tidak? Sama, saya juga. Astagfirullahaladzim. Jadi ini intinya esai-esai tentang puisi ya, ya. Oke, jadi ini esai-esai tentang puisi ya. Seperti yang kalian tahu, teman saya ini teman turun derajat dong. Dia ini sangat suka puisi, jadi dia butuh baca puisi, esai puisi ini. Atau mungkin bisa membantu penelitian ini juga. Oke, next. Terakhir. Ini harganya berapa belum disebut? Oh iya, ini harganya itu 38.500. Oke, next. The last one adalah buku Puisi dan Bulu Kuduk. Puisi dan Bulu Kuduk. Sama karyanya Acep Jam Nur juga. Nah, ini juga ternyata ada oh, ini buku esai. Oh, ternyata ini buku esai puisi. Jadi Acep Jam Nur ini dia penulis puisi atau bukan? Iya. Oh, tapi dia juga aktor nulis esai puisi. Oke. Dia juga nulis. Acep Jam Nur. Nah, ini harganya ini paling mahal ya. 58.500 guys. Ini buku yang merajai karena dia paling mahal. Dia buku yang paling mahal. Saya akan mengutip sedikit perkataannya di balik bukunya. Saya selalu kebingungan jika ditanya puisi yang seperti apa yang baik itu. Saya juga akan kebingungan jika ditanya bagus mana antara puisi cinta atau puisi protes, antara puisi pendek dan puisi panjang, antara puisi yang sulit dan mudah dipahami atau puisi yang ditulis wanita dan lelaki. Saya selalu menjawab bahwa puisi yang baik adalah puisi yang menggetarkan pembacanya. Puisi tak peduli apakah itu puisi cinta atau protes, pendek atau panjang, mudah atau sulit dipahami, ditulis wanita atau laki-laki. Jadi ukurannya adalah bulu kuduk. Jika saya membaca sebuah puisi dan saya merasa tergetar hingga bulu kuduk saya merinding, apalagi jika tubuh saya sampai menggigil, maka saya sedang sakit. Saya sedang meriang. Maka puisi yang saya baca itu adalah puisi yang baik, puisi yang bisa memberikan pengaruh kepada pembacanya.
Jadi itu kenapa asal judulnya adalah puisi dan bulu kuduk ya guys ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Ini bulu kuduk penulis ya, oke? Oke, Bulu kuduk pembaca. selesai. Oh iya. Yes, Terakhir jadi apa? kita kira dulu. Nih, jadi ini beberapa buku yang kita beli. Ini totalnya ini ada 11 buku. 80% bukuan, sisanya buku aku. Ini terakhir. Nah, karena kita beli lebih dari 10 judul buku dengan bahasa Indonesia, buku berbahasa Indonesia jadi kita berhak mengikuti undian. Video undiannya saya lagi mengundi, ada di sini videonya. Iya. Mengundi apa? Kita harus sambil belum. Terima kasih. Bang, Terima kasih. kita. Bola. Kita dapat hadiah dengan Bismillahirrahmanirrahim yang sangat kuat. Kita mendapatkan ding ding ding. Ini adalah muk BBW. Thank you BBW. Alhamdulillah ya nggak dapet stiker doang. Ini kalau dijual berapa? Ini kalau dijual harganya 35.000. Iya kan? Gak usah dijual ngapa sih? Udah kamu bayarin nih. Gak mau. Sorry, saya tidak ngopi, saya tidak perlu ini. Juga nggak boleh buat kopi. Ini muk buat minum cucu, nggak boleh ngopi. Jadi taruh di mana, di kosan kamu? Kamu lah. Dia. Ini buat kamu, ini buat aku. Hadiah buat hadiah ulang tahun Ani. Tapi inget ya guys ya, kalau misalkan dia ini muk buat minum susu sama minum teh, nggak boleh buat minum kopi. Kalau dia ketahuan minum kopi pakai muk ini, niscaya dia akan sakit lambung. Oke, terima kasih sudah melihat video kami. Video aku dan Naan. Dadah, kita mau makan, kita kelaparan. Sini mahal banget, masa air ini 10.000. Dah.